Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi waktu berbuka puasa gimana? Masih pada semangat gak nih? Kalau sendiri gimana Zar, tapi masih semangat gak nih? Wah, masih semangat banget nih, apalagi sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Jadi puasanya makin semangat lagi, San. Nah tapi ya Zar ya, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah golongan yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang dibacakan oleh elu Nizar. Kasih tau dong, tadi lu baca surat apa dan seperti apa maknanya? Tadi gua baca surat Al-Mujadalah ayat 19. Iya. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Kenapa tuh? Dan lu penasaran sih golongan syaitan itu seperti apa? Seperti apa Zar? Yaitu orang-orang yang lupa mengingat Allah. Nah tapi tentunya ya nggak kita doang nih yang masuk dalam golongan yang merugi nih. Apalagi di Ramadan kali ini ya, kan katanya setan dibelenggu nih. Berarti nggak ada alasan lagi dong untuk masuk dalam golongan syaitan tuh Zar. Ah, benar banget nih. Kalau Ramadan setan dibelenggu, tapi kalau ada kelakuan teman kita yang kelakuannya kayak setan, kayaknya ada setan yang lolos nih. Waduh, ada aja nih orang kayak gini memang nih. Sebenarnya kelakuannya bukan kayak setan tapi lebih ke kurang beradab aja. Iya benar. Nah tapi orang-orang kayak gitu harus tetap kita kasih tahu nih Zar ya. Nah, benar. Biar di Ramadan kali ini teman-teman kita nggak banyak drama nih. Dan juga kita juga bisa tetap tambah semangat ke teman-teman kita nih. Benar banget supaya nih. Ramadan kali ini bisa lebih bermanfaat lagi buat kitanya. Nah, biar Ramadan ini gak banyak drama, Iya. pastinya kita harus bisa belajar sabar dan harus bisa juga mengontrol diri sendiri. Gak cuma buat kita aja, San, betul. tapi juga buat Sobat Level Up. Agar Ramadan kali ini bisa lebih bermakna, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri atau self-control sehingga dapat dijalani tanpa drama. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang pengendalian emosi dan hawa nafsu. Dengan berpuasa, umat Islam dapat mengasah kesabaran, meningkatkan kesadaran spiritual, dan belajar bersikap lemah lembut kepada sesama. Salah satu aspek terpenting dari puasa adalah self-control, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mengatur perilaku dalam menghadapi berbagai stimulus. Seorang ahli psikologi agama, Dr. Abu Anwar menjelaskan bahwa orientasi religius intristik dapat berdampak positif pada self-control, serta mengurangi kecemasan dan depresi. Puasa membantu individu mengendalikan kognitif, emosi, dan psikomotorik, sehingga mampu menempatkan diri dengan baik di lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa ketika berpuasa, kita harus mampu menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang buruk.
Jika ada yang mencela atau mengajak berkelahi, maka hendaklah kita mengatakan bahwa sedang berpuasa sebagai pengingat bagi diri sendiri dan orang lain. Puasa juga menjadi sarana detoksifikasi jiwa karena mendorong keinginan kuat untuk mengendalikan diri. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mengurangi perilaku merokok dan asupan kafein karena adanya dorongan keagamaan untuk mengendalikan diri. Kurangnya asupan energi saat berpuasa juga dapat meningkatkan kesadaran sehingga seseorang lebih mampu menjaga perilaku. Dengan demikian, puasa membantu meningkatkan kesehatan otak dan kinerja otak menjadi lebih baik. Untuk menjalani Ramadan tanpa drama, penting untuk memiliki kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri membantu kita mengenali emosi dan reaksi diri sendiri terhadap berbagai situasi. Dengan mengenali tanda-tanda kemarahan seperti pusing atau jantung berdebar, kita dapat segera mengambil tindakan untuk menenangkan diri, seperti beristirahat atau berwudu. Selain itu, penting juga untuk menghindari lingkungan atau situasi yang dapat memicu emosi negatif. Dengan berlatih kesabaran dan self-control selama Ramadan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah puasa, tetapi juga membentuk karakter yang lebih baik. Semoga puasa kita di bulan suci ini menjadi perisai jiwa untuk tidak mudah marah dan selalu bersikap lemah lembut kepada sesama. Masya Allah. Wah, memang ya. Dengan melatih diri untuk bersabar atau self-control sama Ramadan nih, itu nggak main-main nih Jar manfaatnya. Bener banget San, tadi juga dijelaskan dengan patuh terhadap perintah agama, Iya. seperti melaksanakan puasa, bersabar, itu sangat berdampak positif sekali pada self-control kita San. Iya ya, dengan melaksanakan puasa ini bisa menjadi sarana detoksifikasi jiwa nih. Jadi jiwa kita tuh bisa menjadi lebih bersih nih. Karena puasa ini mendorong kita untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa nih Jar. Nah, bener banget nih San. Tentu untuk menjalani itu semua agar maksimal, kita juga harus memiliki kesadaran diri. Karena dengan kita sadar diri atau self-awareness, kita bisa memilih untuk mengontrol reaksi terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita, San. Setuju banget ya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sabar nih. Dan bisa lebih sadar juga terhadap diri sendiri nih ya. Amin. Nah tapi Zar ya, lu sendiri suka kan banget belanja nih. Lagi di Ramadan kali ini nih. Nah itu pasti lu sering banget belanja takjil kan? Nah itu kayaknya nggak cuma gue dong loh. Iya. Semuanya juga Semuanya gitu. juga San. ya. Gue juga sebenarnya sih. Nah gue juga penasaran nih, biar kita nggak jadi orang yang konsumtif aja Iya. nih San. Gua mau tahu cara jadi entrepreneur atau pebisnis nih. Pebisnis. Nah, apalagi bulan ini kan banyak banget peluangnya ya. Betul banget. Nah, buat Sobat Level Up yang ingin tahu apa saja sih peluang yang bisa Sobat Level Up manfaatkan untuk berbisnis dan mencari keuntungan, kita akan membahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah Zar gue mau nanya nih. Lu pernah gak sih pas sekolah dulu nih jualan sesuatu nih? Kayak es mambo, snack, atau bahkan ya banyak banget lah yang buat menambah uang jajan lu sendiri nih. Oh, kalau jualan sih nggak pernah ya. Tapi gue punya trik sendiri nih buat bisa jajan kalau lagi nggak ada duit nih, San. Apa aja tuh triknya tuh? Soalnya maksudnya gini ya, jangan-jangan lu trik sulap apa? Wah, bukan sulap, bukan sihir. Jadi gini, kalau gue lagi pengen makan enak, kalau nggak lagi pengen jajan tapi nggak ada duit nih, pas-pasan duitnya. Gue suka banget nih nyamperin orang yang sering jajan nih, San. Temen yang suka jajan. Iya, Abis itu gue tawarin nih, lu mau jajan nggak? Sini gue beliin. Nah setelah itu setelah gue beliin, baru dah jajannya gue makan bareng-bareng nih sama orang yang gue beliin jajannya nih. Jadi nggak harus keluar duit kalau pengen jajan. Kayak gitu San gue Itu caranya. namanya licik lu, ya, tapi nggak apa-apa ya. Asalkan yang penting tetap ikhlas nih. Nah. Kalau gue sih dulu pernah jualan risol di kampus ya, atau bisa disebut danusan lah. Itu buat menambah dana organisasi juga ya. Ya hitung-hitung buat tambah pengalaman juga sih. Nah itu bagus juga sih, apapun caranya yang penting halal dan bermanfaat. Nah, San. itu kuncinya. Karena rezeki yang berkah itu bukan cuma dari hasil kerja keras, Iya. tapi juga dari niat baik dan cara yang benar. San. Bener banget Jar. Nah tapi yang ngomongin usaha nih, bulan Ramadan kali ini sebenarnya banyak banget ya peluang bisnis yang bisa kita manfaatin. Banyak orang butuh makanan pas buka puasa nih, takjil atau bahkan hampers saat lebaran. Nah buat Sobat Level Up yang mungkin lagi kepikiran mau mulai usaha di bulan Ramadan, tenang aja, kita sudah siapin info menarik tentang peluang bisnis yang bisa Sobat Level Up coba. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini.
Wahai sobat, puasa Ramadan selain menjadi momen meningkatkan ibadah, juga membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi seorang Muslimpreneur. Muslimpreneur sendiri adalah mereka yang menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip Islam seperti jujur, adil, dan amanah. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meraih keberkahan sekaligus rezeki berlimpah dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan selama bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu peluang bisnis yang paling umum dan selalu laris di bulan Ramadan adalah penjualan takjil. Takjil yang merupakan hidangan pembuka puasa sangat digemari oleh banyak orang. Aneka makanan dan minuman manis seperti kolak, es buah, gorengan, dan kurma menjadi incaran para pemburu takjil. Keuntungan dari bisnis takjil dapat dioptimalkan dengan menawarkan variasi produk yang menarik, memanfaatkan platform digital untuk promosi dan penjualan, serta membuka lapak di lokasi strategis seperti dekat pemukiman, masjid, atau tempat keramaian lainnya. Selain takjil, penjualan kurma juga menjadi bisnis yang menjanjikan. Buah khas Timur Tengah ini sangat populer di bulan Ramadan karena kandungan serat dan glukosanya yang dapat memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Kurma juga dapat dijadikan hidangan istimewa saat Hari Raya Idul Fitri. Peluang bisnis lain yang tak kalah menarik adalah penjualan perlengkapan ibadah. Meningkatnya aktivitas ibadah selama bulan Ramadan membuat permintaan terhadap sajadah, sarung, mukena, tasbih, Al-Quran, dan perlengkapan sholat lainnya meningkat pesat. Para Muslimpreneur dapat menawarkan berbagai produk berkualitas dengan desain menarik dan harga terjangkau, serta mengemasnya sebagai hadiah untuk keluarga atau kerabat. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan terhadap busana Muslim juga melonjak signifikan. Masyarakat biasanya membeli pakaian baru untuk merayakan Lebaran, sehingga penjualan gamis, tunik, jilbab, koko, dan busana Muslim lainnya menjadi sangat menguntungkan. Para pelaku usaha dapat menawarkan desain modern yang tetap sopan, mengikuti tren mode terkini, serta menyediakan pilihan harga yang bervariasi agar dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen. Selain produk-produk tersebut, jasa jahit juga banyak dicari selama bulan Ramadan. Banyak orang ingin membuat pakaian dengan desain dan bahan pilihan sendiri untuk menyambut Lebaran. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh para penjahit untuk menawarkan layanan pembuatan busana Muslim dengan desain yang unik dan personal. Dalam menjalankan bisnis bulan Ramadan, seorang Muslimpreneur harus berpegang pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan pelayanan yang baik. Keuntungan yang diperoleh sebaiknya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga disisihkan untuk bersedekah dan membantu sesama yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Hadis ini menjadi pengingat bagi para Muslimpreneur untuk tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan menjalankan bisnis yang berkah dan bermanfaat, seorang Muslimpreneur dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Masya Allah. Wah, ternyata banyak banget ya peluang bisnis di bulan Ramadan kali ini nih. Yang paling umum sih ya jualan takjil ya. Mulai dari es buah, gorengan, sampai makan kekinian yang lagi hits nih. Kayak misalkan contohnya ada risol mozzarella, salad buah, buko pandan, sama croissant. Bukan croissant apa? Apa tuh? Croissant. Croissant. Croissant sampai bahkan Tahiti nih. Wah, pokoknya banyak banget lah. Wah, kelihatannya nih update banget nih Update tentang makanan banget, kekinian. Namanya nih. juga Gen Z kita. Oh iya, benar banget. Selain makanan, kita juga bisa merambah di dunia fashion ya, San. Di industri fashion bisa dengan jualan gamis, Iya. baju Muslim, mau kena peci. Apalagi kalau desainnya kekinian Iya, nih, betul. dijamin bakal laris banget nih. Nah, yang paling penting nih, apapun yang kita jual harus dengan kejujuran nih. Jangan sampai pas kita lagi jualan risol mozzarella nih, pas kita makan malah isi keju biasa tuh. Nah, itu kan jadi nggak berkah jualannya dan jadi bikin kecewa juga para pembelinya tuh. Bener banget, jangan sampai deh nipu pelanggan. Soalnya kalau udah sekali kecewa, pembeli bakal kehilangan kepercayaan dan nggak mau beli lagi. Aduh. Rezeki itu kan bukan cuma soal untung besar aja, tapi juga soal keberkahan, Sa. Nah, setuju banget nih. Tapi ngomongin soal takjil ya, lu sering gak sih lihat fenomena orang non-muslim yang ikut beli takjil nih? Atau ya sekarang bisa disebut dengan apa? War takjil. Iya itu bener nih, takjil war tuh. takjil. Tapi sebenarnya nggak ada yang masalah sih Iya. dengan fenomena ini ya. Malah seru, kita bisa saling berbagi. Mau yang beli ataupun yang jual non-muslim harus saling toleransi. Yang penting kita semua saling menghormati, Sa. Nah, setuju banget, Jar. Toleransi itu penting ya, apalagi di bulan Ramadan kali ini nih. Nah, tapi Zar, di segmen berikutnya kita bakal bahas lebih dalam nih soal toleransi beragama selama bulan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu.
Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah Zar, lu sadar gak sih sekarang fenomena war takjil nih, ini lagi rame banget di media sosial nih. Bener banget nih, kayaknya tiap bulan Ramadan semua makanan jadi muncul keluar nih. Dari Iya. yang biasa sampai yang jarang kelihatan. Tiba-tiba ada aja nih di pinggir jalan dan gampang dicari dan dijangkau juga. Ya bahkan kita nih keluar rumah sedikit langsung ada tempat-tempat makanan gitu tuh jadi gampang banget ya. Bener banget. Nah tapi ya sebenarnya war takjil ini nih nggak perlu jadiin drama banget sih. Soalnya kan semua orang juga butuh makan ya Zar ya. Bukan cuma umat muslim doang nih. Tapi teman kita yang juga non muslim itu juga butuh untuk ngemil di sore hari sampai bahkan nyobain makanan enak yang ada di jalanan. Nah itu dia, justru ini jadi bukti kalau bulan Ramadan tuh gak cuma tentang ibadah puasa, tapi juga berbagi kebahagiaan dan yang enaknya lagi akses beli makanan jadi lebih gampang. Gak perlu lagi tuh jalan-jalan jauh. Iya, ya jadi sebenarnya santai aja lah. Lagian kan kita juga sering dapat kecipratan nih. Contohnya nih, pas lagi Imlek kita dapat ampau. Pas lagi Natal kita dapat banyak banget diskon. Sampai pas Nyepi kita dapat promo hotel nih. Ya pokoknya hidup rukun aja ya. Yang penting kita saling menghormati antar umat beragama nih Zar. Setuju banget nih, kita kan tinggal di Indonesia, Iya. negara yang penuh dengan keberagaman. Ada banyak suku, budaya, dan agama. Justru dengan toleransi, kita bisa menjaga tali silaturahmi dan hidup berdampingan dengan damai. Nah makanya ya biar makin lengkap nih. Gimana sih cara menjaga toleransi beragama selama bulan Ramadan? Yuk langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan bagi umat Islam bukan hanya sekedar menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia, semangat toleransi ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, di mana umat beragama saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Toleransi dalam Islam yang dikenal dengan istilah at-tasamuh mengajarkan untuk tidak semena-mena dan melanggar hak mereka yang berbeda. Dalam konteks Indonesia yang damai dan kondusif, seluruh elemen masyarakat diharapkan mengacu pada regulasi pemerintah serta nilai dan norma yang berlaku. Kerukunan umat beragama selama Ramadan dapat diwujudkan melalui tindakan saling menghormati dan menghargai. Contoh sederhana adalah umat non-muslim yang menghormati umat muslim yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan minum di tempat umum. Tindakan ini mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dan membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi umat muslim untuk menjalankan ibadahnya. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan positif yang berkaitan dengan keagamaan, seperti mendengarkan tausiah, mengikuti kajian agama, atau berbagi takjil, juga dapat mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Kementerian Agama memegang peranan penting dalam menciptakan iklim yang sejuk dan damai, terutama melalui trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Puasa Ramadan harus menjadi wadah pemersatu umat, di mana setiap individu dapat meneladani nilai-nilai luhur, termasuk menghargai antar dan intra-umat. Semangat toleransi yang tinggi juga dapat dilihat dalam perbedaan penentuan awal Ramadan. Jumlah rakaat sholat tarawih, perbedaan doa dan bacaan seputar sholat tarawih, perbedaan lafaz niat puasa, hingga penerapan fikih zakat. Perbedaan-perbedaan ini hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana, agar umat Islam bisa lebih dewasa dan tidak berseteru dalam hal yang bersifat khilafiyah, furu'iyah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan pentingnya berbagi dan memberi kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dengan demikian, toleransi beragama selama Ramadan tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membantu meringankan beban sesama. Dengan mengamalkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, umat beragama di Indonesia dapat menjalankan bulan Ramadan dengan penuh kedamaian, keberkahan, dan memperkokoh persaudaraan antar umat beragama. Semoga semangat toleransi ini terus terjaga dan menjadi bagian integral dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Masya Allah. Sebagai bangsa yang besar, banyak sukunya, bermacam agamanya, sudah sepatutnya nih kita menjaga persaudaraan sesama umat di negeri ini nih. Bener banget, sebenarnya nggak hanya itu, sesama umat muslim harus juga saling menjaga persaudaraan. Iya. Jangan karena berbeda pandangan langsung dibilang kafir. Jangan dong, jangan kayak gitu ya. Semua punya pandangan masing-masing dan kita harus menghargainya, Sah.
Nah tapi ngomongin tentang kafir nih, Hah? ini ada lagunya nih Zar ya. Apa tuh? Di kamar ini aku dikafirkan. Dilahirkan. Salah ya? Dilahirkan. Ya pokoknya semoga negeri kita ini bisa terus maju ke depannya ya. Dan juga nggak hanya maju dalam ekonominya nih, tapi juga maju dalam toleransi antar umat beragamanya nih Zar. Nah, amin amin amin. Jadi jangan lagi tuh beda sholat subuh pakai Iya. kunut atau enggak aja diributin. Iya aduh itu padahal Sholat terawih rakaat 11 atau 23 diributin. Aduh. Nggak salah, nggak ada yang salah sebenarnya Iya, dengan sebenarnya. pilihan itu. Justru yang salah itu yang Nggak enggak sholat. sholat. Gitu. Bener banget nih Zar. Tapi ya nggak kerasa kita sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya kenapa? Mau tutup aja nih, buru-buru banget. Gini mau buka nih harus buru-buru dong. Ini udah episode keberapa? Lu lupa ada segmen khusus buat Sobat Level Up. Oh iya, segmen kata-kata. Nah, ini kan inget kan? Ingat, Nah, ingat. Oke, udah siap kata-katanya? Oke, udah siap. Kata-kata hari ini, San. Kalau ada yang jahatin, biar Iwan yang fales. Males. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.